Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada episode kali ini, yaitu kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1 PKN, kelas 6 kewajiban di rumah, sekolah, dan masyarakat. Marilah kita baca teks berikut ini. Jam membantu Siti tepat waktu. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 5.00. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 6.00. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 hingga pukul 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari, atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Berdasarkan cerita tersebut, banyak hal baik yang telah dilakukan oleh Siti. Kira-kira apa saja ya? Beberapa di antaranya yaitu 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Belajar di rumah. 3. Mengerjakan PR. 4. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, hal-hal baik yang dilakukan Siti tersebut merupakan sebuah kewajiban. Di kelas sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang kewajiban. Ada yang masih ingat apa itu kewajiban? Baiklah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, apakah anak-anak sudah melakukan kewajiban? Adapun contoh kewajiban di rumah, yang pertama misalnya merapikan tempat tidur. Ya, kita harus merapikan tempat tidur seusai kita bangun. Yang kedua, kewajiban kita yaitu menjaga kebersihan rumah. Mengapa kita harus menjaga kebersihan rumah? Agar rumah kita terasa nyaman dan kita juga senang dan tenang belajar di rumah. Yang ketiga, merapikan mainan. Setelah kita bermain, maka mainan kita kembalikan ke tempat asalnya agar tidak berantakan. Selanjutnya, contoh kewajiban di sekolah. Yang pertama, yaitu memperhatikan guru yang sedang mengajar agar kita bisa mengerti apa yang diajarkan dan disampaikan oleh sang guru. Yang kedua, kita juga wajib untuk menjaga kebersihan kelas dengan piket kelas bersama. Yang ketiga, datang ke sekolah tepat waktu agar
kita tidak terlambat dan dapat mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lainnya dengan tepat waktu. Hal ini juga dapat melatih kedisiplinan kita ya. Berikutnya, contoh kewajiban di masyarakat. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Agar semuanya bisa bersih dan nyaman. Yang kedua, menjaga fasilitas umum. Dengan menjaga fasilitas umum, itu berarti kita menghargai apa saja yang menjadi fasilitas umum yang dapat digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Dengan demikian, kita membantu masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Baik anak-anak hebat, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah seimbang. Mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu, barulah kita bisa menuntut hak. Nah, anak-anak, manfaat dalam melaksanakan kewajiban yaitu kita dapat melatih disiplin dan tanggung jawab. Kemudian kita juga dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan sehari-hari. Selain itu juga kita dapat menyenangkan orang tua dengan kita melaksanakan kewajiban kita di rumah. Kita juga dapat kepercayaan dari orang tua dan saudara. Kita juga bisa mendapat kepuasan pribadi karena mampu melaksanakan kewajiban tersebut. Dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Yang pertama, tidak akan memperoleh hak. Dan yang kedua, timbulnya sikap tidak disiplin yang akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Tanpa adanya kewajiban, maka seseorang akan sulit menentukan kegiatan apa yang harus lebih dulu dikerjakannya. Seseorang yang melakukan kewajiban biasanya akan lebih dianggap oleh setiap anggota masyarakat. Maka dari itu, teruslah menjadi pribadi yang bertanggung jawab ya. Lalu, apa hubungan kewajiban dan hak? Mari kita simak. Pengertian kewajiban tidak terlepas dari hubungannya dengan hak. Hak dan kewajiban merupakan kondisi yang sama dilihat dari sudut yang berbeda. Kewajiban adalah tindakan untuk menuntun orang bertindak dengan cara yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat. Sementara hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang telah ada sejak ia lahir, bahkan sebelum lahir. Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang tak bisa terpisahkan. Hak dan kewajiban terkait satu sama lain. Perbedaan hak dan kewajiban ibarat dua sisi dari koin yang sama. Keduanya adalah kondisi yang sama, namun dilihat dari sudut yang berbeda.
Nah, dengan demikian, anak-anak diharapkan dapat memahami perbedaan antara hubungan kewajiban dan hak ya. Sebagai seorang pelajar, kita harus menanamkan sikap yang bertanggung jawab terhadap kewajiban, agar kita juga dapat menerima hak yang setimpal dengan kewajiban yang telah kita laksanakan. Baik anak-anak hebat, saya harap kalian dapat mengerti dengan penjelasan di video ini ya. Nah, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran ini, yaitu ada evaluasinya. Cobalah anak-anak ingat dan tuliskan apa saja kewajiban yang sudah pernah kalian laksanakan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat beserta manfaatnya. Dan anak-anak bisa menuliskan contohnya di dalam kolom seperti di bawah ini. Baik anak-anak, terima kasih.